Yuk, kembali di Trisam Talk di konten TOS. Apaan tuh TOS? TOS. Apaan tuh TOS? Talk of something. Oke. Kita masuk ke segmen Talk of Something. Ini apa sih yang mau kita bahas nih cuy? Yang jelas yang lagi viral dan lagi Naik di trending permukaan. topik lah ya. Trending topik lah ya. Di berita massa. Media massa, Di media massa. Ya itulah saya. media maya, Kan saya goblok. media real. Goblok. Anda nggak ngatain? Jadi Semua orang jadi udah tahu. jadi kita konten awal ini ngambil topik serius ya. Serius Ya, banget serius kali banget, ini. serius banget. Kita harus serius banget kali ini. Serius banget ini. Bahas sesuatu tentang informasi yang penting lah untuk kita semua gitu kan. Ya mungkin teman-teman udah pada tahu tentang mengenai yang judul yang kita angkat ialah aturan PSBB Jakarta total terbaru pada tahun 2020 tepatnya tanggal 14 September. Jadi berita yang kita ambil itu dari Tirto ID yang jelas-jelas valid lah ya. Bener valid. Nanti saya bacakan kita beritanya, nanti Anda berdua yang Tapi tanggapin. di sini ceritanya nggak sedih kan? Enggak, nggak ada. Enggak, jangan gitu. Nanti kita yang dituntut. Oh iya. Channel baru apa ini? Enggak, Kok udah berani-beraninya? Iya. Nggak Kalau boleh. sekelas-kelas itu kan bisa Iya, tuh nuntut channel kan. sebelah. Biasanya. enggak. Nggak usah boleh. sebut Yang- lah, yang nggak lebih- usah sebut yang lebih merek. pro lah ya. Kita nggak usah jadi benalu. Iya. Jadi Jadi- ikutin channel-channel lain lah. Apa sih? Apa yang mau dibahas bang? Ayo dong. Jadi gini Bang, mengangkat dari statement dari Pak Gubernur ya, Bapak Anies Baswedan itu kan katanya mau narik rem dadakan tuh. Yang dadakan. Rem darurat. Oh, rem darurat. Ya itu sebenarnya buat kepentingan juga. menurut Kepentingan gua. kita Buat bersama. kepentingan. Iya. Seluruh warga- DKI lah ya khususnya ya. Kira-kira statement ini seperti apa ya? Kita baca dulu ya statement beliau Baca. seperti apa ya. Jadi di Tirto AI ini udah dikutip dari ucapan Bapak Anies Baswedan mengenai PSBB terkait. Menurut Pak Anies, dalam 2 pekan angka kematian meningkat kembali. Secara persentase rendah, tapi secara nominal angkanya meningkat kembali. Gitu. Kemudian tempat tidur atau ketersediaannya tidak maksimal dan memungkinkan penuh dan tidak terpantau dengan ketat lah menurutnya gitu loh. Maka PSBB yang selanjutnya ini bukan PSBB transisi loh ya. Bukan. Ini benar-benar PSBB yang awal-awal kita tuh waktu bulan Maret tuh. Nah, bakal diterapkan kembali di 14 September. Gitu. Dan berjatuh pada hari esok, bertepatan dengan hari Senin, 14 September 2020. Kalau dari beritanya sih ini dari tanggal 10 September ya. Berita. 10 September. Jadi ada beberapa aturan terkait ini. Mungkin sebelum masuk ke aturannya, teman-teman mau nanggepin dari masing-masing opini gimana? Jadi kalau dari gue nih ya, Ya. menurut gue sih gini loh mas. PSBB ini kan bukan transisi lagi ya kan, jadi bukan ke masuk masa transisi nih maksudnya. Gue kemarin baru-baru gue beli ketoprak nih, gue serius nih, gue beli ketoprak nih, ya kan. Gue ngomong nih, enggak serius demi Allah. Ngomong kan sama tukang ketoprak. Demi Allah gue saking penasaran Iya, nih, iya. gimana nih? Lanjut. Kok bisa mau PSBB lagi? Gue penasaran kan. Hmm. Gue liat nih, gue balik gawe, set. Bang, gue mana aja ya kan? Pulang kampung mas selama PSBB dia bilang gitu. Gue bilang gini, kan nanti mau PSBB lagi bang. Gue bilang gitu kan. Iya mas, ya baru dijual. Di mana nggak kasihan coba? Orang baru masuk maksudnya gini loh. Baru udah waktu kan ini kan maksudnya PSBB transisi waktu itu kan. PSBB transisi itu adalah waktu dimana waktu kita lockdown itu ke masa-masa kembali normal. Berarti selama ini nggak ada normalnya. Nggak terlalu normal seperti sebelum COVID. Iya. Maksudnya masih tetap menjalankan protokol. Iya, gue ngerti. Sekarang gini, PSBB transisi. PSBB transisi itu ibaratkan lah ya, setahu gue sih dari kita lockdown, cuman perlahan-lahan itu kembali ke normal kan. New Iya, normal iya, kan. iya, iya. Nah, yang gue pertanyakan di sini adalah kenapa harus PSBB ketat lagi bukan transisi lagi? Apa kemarin-kemarin itu emang nggak pernah normal gitu? Kita ini nggak pernah normal gitu, maksudnya nggak ada new normal tuh gitu. Nggak ada Di situ di normal. sih. Berarti Iya. yang disebut transisi PSBB transisi itu tidak secara langsung diterapkan gitu. Betul, jadi kayak gini. Masih ada pulang kampung, masih ada yang segala macam gitu. Nah, maksud gua kalau emang berarti transisinya itu di mana gitu? Transisi Transisi ke itu normalnya itu di mana gitu? Kalau sekarang di Des, PSBB. mau nanggapin, Des? Coba aja. Boleh.
Kalian dulu, nanti gua sambung. Itu Kalau sih. menurut gue sih, kalau dari kata transisi itu pun gimana ya? Kita mendukung gerakan PSBB transisi itu, bahkan PSBB ketat pun kita mendukung. Cuman bagaimana cara memantaunya aja sih gitu loh. Maksudnya kan dengan jumlah penduduk Jakarta yang banyak ini, jumlah penduduk Indonesia yang banyak itu kan betul. sebuah PSBB transisi kan menuntut kesadaran pribadi Betul. sebenarnya. Kita sadar nggak sih ketika kita pulang kampung, nyebarin nggak sih atau enggak nularin nggak sih gitu loh. Sebenarnya bukan bagaimana aturan istilah-istilah baru yang harus ditimbulin lagi. Nah. Kita nggak perlu istilah-istilah begitu. Nah, yang perlu itu yang perlu dia. bagaimana kebijakan yang jalan, Itu pemantauannya segala macam. Dan gue percaya sih kalau buat pemerintah kita itu emang bener-bener bener-bener ngejaga lah gitu kan, dalam arti Ngejaga. ngejaga masyarakat. Udah maksimal lah ya, Betul. menurut gue udah maksimal. Tapi kenapa harus ada kata-kata new normal, kata-kata transisi? Itu maksud gue, kalau emang kita masih PSBB, kenapa harus ada kata transisi? Kayak seakan-akan lu niup balon, tapi balon itu nggak gede gitu. Ngerti nggak? Ada Iya, transisi nih. Tapi kenapa harus PSBB ketat lagi gitu? Agak sedikit kecewanya sih gue di situ sih. Kenapa? Gue sih jujur aja nih. Gue mendukung banget sih ya yang namanya PSBB itu, gue mendukung banget. Cuman ya itu lagi, gue agak kecewa juga sebagai sebagai orang yang kerja gitu ya, orang yang kerja. Berarti gitu. perspektif sebagai orang yang menjalankan Betul. Jadi berusaha. Ya? sudut pandang gue itu nih, kalau sudut pandang kalian gue nggak tahu nih, ya kan. Kalau sudut pandang gue kan sebagai orang-orang yang kerja gitu kan, yang nyari duit, itu agak sedikit kecewa sih. Kenapa waktu Kecewa? iya betul. Kenapa Menurut lu gimana deh? harus ada itu gitu loh. Kecewa sih ada, cuma kan kita ngeliat nih kasus dari kasus juga kan. Seiring berjalannya waktu, makin kesini itu angka yang terkena coronavirus ini juga bertambah, Makin nambah. drastis bahkan. Drastis. Dari gimana ya? Aduh, katanya. Dari angka aja udah menambah secara spesifik ya. Nah, mungkin pemerintah kita itu mengadakan PSBB lagi karena yang pertama yaitu angkanya meningkat drastis. Terus yang kedua, dia juga nggak mau nih ada yang bertambah lagi atau enggak menekankan jumlah agar tidak melonjak pesat gitu loh. Iya, itu sebenarnya itu salah satu bentuk usaha gitu. Maksudnya kan pemerintah ya semua Pasti, pihak udah melakukan usaha secara Pasti. sebaik mungkin ya. Maksimal lah untuk Mungkin- warganya, nggak mungkin nggak Iya. maksimal sih pasti. Kalau menurut gue tuh walaupun pakai masker satu lapis pun menurut gue tuh penting banget. Iya Penting, sih. penting. Pakai masker itu emang sudah dianjurkan juga kan. Tapi lebih penting kesadaran diri kita sendiri. Ya itu dengan memakai masker, entah lu jalan kemana nih, lu membawa seperti hand sanitizer. Tiap keluar dari Nah, rumah ya, udah gitu pulang ke rumah pun kita harus bersih-bersih. bersih-bersih dengan cara mandi. Seperti itulah. Ya, minimal mandi lah. Minimal ya. mandi. Ya, waduh, anjing. Lagi pandemi nih. Masuk juga kan lewat online ya kan. Oh iya bener. Nggak mungkin juga. Tapi ada keluar. beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dengan online, Pak. Iya. Maksudnya begitu. Bisa. Cuman tadi kan teman kita ini bilang Sebenarnya dia ingin mahasiswa. mendebat kita gitu. Mahasiswa gitu loh. Sebenarnya dari- Membawa-bawa itu Iya. Itu. Saya heran keluar kenapa- malam Iya. untuk belajar. Oh, baik. Sedangkan belajar aja online gitu loh. Bukan nongkrong di angkringan. Enggak. Sebenarnya itu juga. Itu saya pribadi itu. Baru semalam Aduh. nongkrong. Kaca pas. Di angkringan loh. Cuman Tapi menurut gua gini, Bang. Di balik aturan-aturan yang diterapin tuh sebenarnya pemerintah tuh udah ngasih apa ya? Kemudahan sebenarnya. keringanan. Betul. Keringanan. Betul. Dari sini tulisan tuh ialah ya ada beberapa kegiatan perkantoran yang Masih boleh masih boleh kan dilaksanakan luar rumah. di luar rumah. Tapi yang kita bacakan ini kegiatan perkantoran nih di Jakarta yang tidak dibolehkan. Untuk memfilternya silakan sendiri-sendiri tanggapin kan. Tanggapi. PSBB total akan berlaku 14 September. Ada beberapa kegiatan lah. Ini dibagi menjadi 11 kegiatan dalam bidang usaha yang tetap boleh berjalan.
Yang pertama adalah kesehatan, ya, bidang kesehatan Ya, ya pasti pasti lah. dong. Gila. Kalau yang kena nggak ada bidang kesehatannya, Hancur ini lah. saya nyuntik. Nah, sendiri. atau enggak ada yang hamil, dia ingin Masa- melahirkan. tapi- Masa harus Masa dibantu pemadam? Nah, nggak mungkin. nggak mungkin juga sih. Masa kedukun kan zaman sekarang Kedukun bisa jadi. Bisa jadi, cuman kalau Dukun dukunnya apa dukun santet Oh, kan nggak iya. bisa gitu loh. Nah itu masalahnya. Terus yang kedua itu bahan pangan bang, bahan pangan makanan minuman mungkin secara toko sih nggak bisa dimakan di tempat ya, Nggak bisa. mungkin dibawa pulang kali ya. Ya Terus di take away, Take away lah, Take away. dengan cara itu lagi mungkin. yang ketiga itu energi, yang kita tahu kan mungkin Pertamina ya. Ya, Itu kan bahan bakar harus bahan terus bakar jalan, ya harus untuk para pasti pekerja. pasti harus jalan Iya. banget sih kalau nggak ada gitu mah. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa jalan. Yang keempat ada komunikasi dan teknologi informatika. Wah itu sangat penting. Bayangin kalau tiap hari nggak kita, ya ini kan untuk support belajar online, kerja Online. online ya gak sih? Bener. Kalau ditutup kan mungkin Habis agak lah, repot juga kan. Untuk kalangan pelajar. Apalagi orang yang nonton Netflix, Nah. tiba-tiba buffering, Ya. protes Apa IndiHome. IndiHome. Anda bawa-bawa. IndiHome. Anda bawa-bawa jangan gitu dong. Di sini kita jangan menyebutkan sebuah Iya. Berarti brand. Nanti kita dibeli. Indigo dong. Nanti kita dibeli bang. Oh, dibeli. Udah, jangan. Jangan. Terus yang kelima ada keuangan, yang keenam ada logistik, yang ketujuh ada perhotelan, yang kedelapan ada konstruksi, 9 industri strategis, 10 pelayanan dasar unitas produk, publik dan industri. Ya ini mungkin objek vital yang istilahnya kendaraan umum lah ya. Benar. Kalau kita berangkat kendaraan umum itu nggak ada, Naik berangkat apa? subuh pulang Perhotelan. Diculik. subuh lagi. Tapi kalau Bisa-bisa pulang diculik. Soalnya kan makin ngeri. Kalau perhotelan nggak ada, kita nge-booking di mana? Iya. Yang open BO siapa? Iya. Tempatnya di situ Aduh. maksudnya. Udah ada ya. Jangan melenceng lah. Nggak boleh. Ke berbau seks jangan. Ngapain? itu. Beda segmen. Ini beda lagi, nanti kita terangkan di video ketiga. Canda. Itu tentang sex education. Oke, tunggu. Yang 11 itu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Wah Oh, itu sih wajar. Itu wajib hukumnya. Kalau kagak terpenuhi Mati, lu mati kan. Soalnya di rumah gue cuma ada pizza. Kalau pizza tutup. Oh itu Oh, gua bilang. makanan sehari-hari ya. Iya dong. Pokok banget itu Baik, makanan baik. pokok. Dari kegiatan penutupan ini ada tanggapan nggak? Wah, Ya. ada tanggapan nggak, Bang? Untuk tanggapan dari yang tadi disebutkan, bidang usaha. Apakah ada tempat yang harus ditutup selain ini? Apakah ada saran tempat yang harus dibuka oh lebih dari 11 ini. Iya. Gimana ya? Kita juga Mall. Mall Mall nggak termasuk masuk sih. nih. Mall termasuk sih. termasuk. Masuknya gimana? Masuk ke Untuk bangunan orang-orang kebutuhan. yang ingin Iya. memenuhi memenuhi Gitu. ingin membuang duit kan susah dong. Kayak kita gini membuang duit kan susah. Iya, buang-buang. Karena emang nggak punya duit. Apa kita yang mau itu cuma dibuang? membuang-buang waktu saja. Buang waktu lah. saja, ya, Membuang-buang Gue itu tugas saya bukan atas keahlian kita. kita. Jangan gitu Anda. Anda jangan kayak gitu. Siap. Ada tanggapan lagi gak nih Bang Iman? Itu list yang ditutup. Nah di sini nih Iman, di Apa? 5 nih Man, tempat ibadah terbatas hanya bagi warga setempat dengan menerapkan protokol yang sangat ketat. Tempat tar lo. Ini di sini banyak banget nih. Nih menurut gue nih ya. Sorry. Tapi serius menurut gue di sini ada apa ya? Faktanya udah lu lihat fakta gitu. Gue bukan, iya gue ngeliat fakta dan yang gue denger sehari-hari, ya kan? Jangan sampai di apa masalahnya? Gini loh, ini kan konteksnya kan luas katanya tempat ibadah. Tempat ibadah itu kan bukan hanya masjid ya kan, tapi juga gereja, vihara, semua segala macam kan. Nah maksud gue gini, kalau itu baik, kalau itu diharuskan, nggak apa-apa, cuma sesuai kebijakannya aja. Dan sesuai kebijakan agama masing-masing. Dan ini juga menurut gue udah terbaik sih. Jangan sampai menyalahkan apa namanya. Saling menyalahkan. Betul, nggak Ya, boleh saling lah. tuduh menuduh Iya. lah. Ya tergantung individunya juga. Kan bisa juga nih kayak 5 waktu di rumah, walaupun lebih baik berjamaah. Betul. Memang mungkin teman-teman punya ilmu yang lebih tinggi lagi. Iya, Cuman iya. di sini pengetahuan gue ya, sepengetahuan gue kalau misalkan gue mau cerita,
atau nggak ngasih pendapat, menurut gue tuh agama tuh mengenai hal yang sensitif dan Sensitif banget. itu harus diterima masing-masing dan harus dimiliki masing-masing kan. Sesuai individu masing-masing loh. Iya, maksudnya itu agama itu sesuatu yang istilahnya Bener-bener harus sakral. benar-benar dalam hati lu gitu. Lu Iya. ibaratnya orang nggak perlu bertanya tentang agama lu ketika lu berbuat baik gitu kan, kalau kata Gus Dur kan. Seperti lu beramal. Iya. Masa iya lu harus Gua gua pamer ke orang kan. das. Iya. Itu nggak perlu Gitu lah. Nggak perlu. Ya lu ngasih tanpa sepengetahuan orang lah. Jadi yang tangan kanan memberi, Nah. tangan kiri tidak perlu tahu. jadi kayak Kayak ibaratkan tangan kanan memberi, tangan kiri meraup. Oke, jadi sebentar. Itu Jadi- wah, Cuk. jangan Jadi mengajarkan yang tidak benar. sebenarnya itu banyak cuy. Gila Apa? lu nggak sadar. Apa tuh kayak gimana? Contoh. Jadi gini loh, di sini tuh harusnya kan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Iya. Tangan kanan memberi, subscriber tahu. Ya. Wah, Oh, kasih juga boy. Ya. ayo. Itu sebenarnya ibadah. Ibadah cuma Dia enggak yang gue kritisin tuh enggak ini jangan kemana-mana bang. Maksudnya fokus ke topik utama kita kita. utama dulu nih bang. Maksudnya kan seperti ibadah. Gue tahu. Iya. Gue juga gatel mungkin di segmen-segmen berikutnya. Iya, berikutnya. gue ngerti. Nah, gatel nih maksud gue Sorry gitu. abang, sorry maaf. Nah, kalau gue ngasih pendapat sih bang mengenai tempat ibadah ini, yang pertama mungkin kalau kita di zona merah atau zona hitam ya, maksudnya kita sholat aja di rumah gitu. Nah, 5 waktu bisa lah kecuali Iya. buat Jumat. Bagi gue itu malah lebih fleksibel ketika di rumah kan. Tapi Betul. kita juga kan nggak tahu nih pandangan orang kan Iya, beda-beda. dan itu tidak menutup kemungkinan untuk lu ibadah di Masjid. masjid, Ibadah atau di nggak masjid, maksa. ibadah di Cuman masjid alangkah nggak lebih apa-apa baik bang. sih. Alangkah Kalau lebih baik. nonis juga kan bisa di gerejanya Iya. sesuai peraturan mereka lah. Benar. Gua Tapi- juga kita di sini juga Islam Iya. mayoritasnya. Tapi gue pernah ngeliat masjid. Ini beneran nih ya di berita gitu. Masjid dia itu kayak disekat gitu, kayak disekat-sekat pakai plastik gitu kan. Nah itu menurut gue kenapa enggak gitu? Memang kenapa enggak, tapi kan kita ya itu salah satu contoh masjid yang baik. Iya, nah menurut gua. itu maksud gue jangan Tetapi kan jangan saling sebagian besar masjid di sini kan ya seadanya Iya gitu sih. loh. Nggak bisa kita langsung itu tentang kebijakan lah, kebijakan masing-masing lah. daerah Masing-masing. daerah. Intinya menurut gua ketika lo beramal di rumah pun sekalipun sholat nggak bakal ngurangin nilai ibadah lo gitu aja. Karena sejatinya kan nilai ibadah lo tergantung Tuhan yang menilai. Benar. Nggak perlu orang Bukan sholat. pandangan orang. Bukan pandangan orang atau ustadz yang lain, maksudnya itu guru. Tapi sejatinya lo beragama itu sama Tuhan lo sendiri gitu. Iya betul. Anda percaya Tuhan? Percaya. Ya. Nah nih di sini kan ada 3 alasan juga nih si Anies mengambil keputusan nih penerapan PSBB total yang bakal dilakuin besok kan tanggal 14 September 2020. Itu yang pertama itu tingkat kematian yang tadi gue bilang. Terus yang kedua ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khususnya sendiri itu sangat terbatas saat ini. Soalnya ya dilihat dari angkanya juga sih Emang emang ini signifikan ya. naik banget ya. wah, udah kayak Yang gue denger itu bang, yang gue denger maaf ya, Iya. dari beberapa sumber itu katanya Jakarta cuma nyediain 5.000 lagi dong. wah, Cuma 5.000 lagi. 5.000 lagi. Tempat isolasi. sedangkan Sedangkan peningkatan sekarang Lebih. signifikan banget bang. Tapi kita jangan lihat yang naiknya nih, tapi lihat juga yang turunnya, yang sembuhnya berapa gitu. kita nih berdasarkan fakta dari Jakarta Covid ya. ya Jakarta Covid itu Yang sembuhnya berapa? per tanggal 12 September tanggal 9 2020 jam 10 pagi itu kasus positif aktif itu 12.174 orang yang masih dirawat atau isolasi. Terus yang positif kumulatif itu 53.761 orang. Itu positif banget ya. Iya, itu yang positif Udah pasti kumulatif. diisolasi dong. Pasti. Oke. Dan di peta yang tertera pun ini hampir seluruh Jakarta tuh udah zona hitam ya, udah bahaya banget ya. Apalagi yang sedang kita duduki sekarang itu wilayah Pademangan. Wilayah Pademangan kalian tahu sendiri lah.
Di Ya. sini benar-benar hitam Benar. gitu. Nah, kita berkumpul sih. Kita berkumpul, tetapi kita juga Memberikan mematuhi informasi dan mematuhi protokol kesehatan sebelum dengan kita memakai berkumpul. masker. Itu yang pertama. Terus sebelum kita sebelum kita memasuki ruangan ini juga kita sudah Hand sanitizer. bersih-bersih. Ada yang sanitizer Pak di depan? Ada di depan tempat Itu. cuci tangan, hand sanitizer, Itu harus dicontoh sih harus. tempat cuci akhlak. Enggak ya? Guys, Kalau nggak bisa dicuci. Oh, alat. Dikotorin bisa. Tergantung diri sendiri. Iya, diri sendiri ya. Baik. Ya intinya teman-teman yang di Jakarta tuh berharap hati-hati lah, tetap Iya. jaga kesehatan dan keluarga lah. Benar. Isinya ini hampir semua Jakarta Saling mengingatkan Saling juga mengingatkan, sih. iya. Kita di sini tuh ya sama umat manusia gitu loh, sama saudari Nabi Adam, harus saling menghormati. Jelas. Menghormati juga. Menghormati Itu. juga. Ya, Itu harus. mengingati tapi tidak menghormati, menurut gua menghormati lebih penting. Lebih penting. Jelas, Bang. Iya. sih? Pasti. Ya udahlah. Yuk. Ini cuma guyonan. Siap. Ya. Udah sih sekian dari kita sih kayaknya sih hari ini. Mungkin nanti kita bakal bahas topik-topik yang lain lagi juga. Tulis sih. aja di komentar, Bang. Betul. Tulis di komentar Masukan juga pengen- ya. Apa sih yang menarik untuk dibahas yang kurang-kurang dari kita? Betul. Kurang-kurang muka, Bang. Itu yang terakhir, Bos. Yuk. Thank you.